Warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman media yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai, dan ini saya didampingi Pak PLT Asisten 2, ada Pak Kepala DKK dan Kepala DLH. Kami ingin menyampaikan terkait perkembangan ini ya Pak COVID gitu ya, yang mungkin teman-teman juga beberapa hari yang lalu sudah sudah ingin mengetahui gitu, karena memang di wilayah-wilayah yang lain juga sudah mulai ada kasus lagi. Nah, perkembangan kasus COVID di Kota Semarang ini ada 3, yaitu kasus pertama ini adalah seorang perempuan di wilayah Sendang Mulyo, tidak ada perjalanan ke luar negeri, tapi pasien ada kontak dengan temannya gitu ya, yang memiliki riwayat pengobatan ke Singapura. Dan kontak erat ini ada di rumah, tidak ada gejala dan belum dilakukan pemeriksaan antigen. Kemudian kasus yang kedua adalah seorang perempuan juga berumur 52 tahun dari Mijen, bekerja di salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Semarang, memiliki perjalanan ke Singapura pada tanggal 29 November sampai dengan 3 Desember, pulang melalui bandara Yogyakarta, dan mulai muncul gejala batuk, demam, flu tanggal 3 Desember dan mengalami anosmia gitu, dan tidak ada kontak erat dengan keluarga, pergi bersama 3 rekan, dan diketahui 1 terkonfirmasi COVID dan 2 lainnya sudah diperiksa antigen, hasilnya negatif. Kemudian yang kasus ketiga ini juga perempuan, jadi 3-tiganya perempuan berusia 43 tahun dari Kecamatan Banyumanik, dan dia bersangkutan ini kontak erat atau teman perjalanan dari kasus yang kedua, merasakan gejala batuk pilek sejak tanggal 3 Desember dan kontak erat dengan keluarga, suami dan anak sudah diperiksa PCR, hasilnya negatif. Jadi saat ini seluruh pasien menjalani isolasi mandiri di rumah. Jadi mungkin kan kalau kita ini kan sudah 3 tahun ya, 3 tahun ini kan mengalami atau mungkin sudah tahu lah terkait dengan COVID, mereka masyarakat juga sudah bisa mengobati atau bisa menjalani SOP yang harus dilakukan. Ya tentunya sekarang ini makanya kemarin kami juga sudah mengajak pada Pak Kepala Dinas DKK, nanti kami juga minta bersama-sama kami nanti mungkin agak siang kita bisa melakukan ini dulu Zoom meeting untuk mengajak camat, lurah dan seluruh OPD untuk mulai melakukan upaya-upaya untuk pencegahan terkait adanya tambahan kasus COVID. Jadi yang pertama upaya pemerintah kota tadi ini yang pertama, nanti kami akan melakukan Zoom meeting atau rapat koordinasi dengan seluruh jajaran pemerintah Kota Semarang sehingga bisa diturunkan dari masing-masing OPD. Jadi umpamanya dari Dinas Kesehatan ya langsung dengan puskesmas, dengan rumah sakit, kemudian juga pendidikan dengan seluruh jajaran guru dan murid gitu ya, sehingga nanti bisa langsung diturunkan ke masing-masing OPD dinas dan wilayah. Dan yang kedua adalah pemantauan dari masyarakat yang datang dari luar gitu ya, dari luar negeri. Jadi jika bergejala itu juga untuk segera dites. Kemudian nanti dari Dinas Kesehatan untuk meminta pada rumah sakit untuk menyiapkan ruang isolasi. Ya memang kita berharapnya sih jangan sampai terjadi gitu, tapi kan kita lebih baik prepare untuk menjaga mitigasi terkait kasus COVID. Kemudian juga persiapan penyediaan alat, juga pemeriksaan antigen dan PCR. Jadi nanti nih mungkin kembali lagi seperti dulu, tapi ini hanya untuk mitigasi. Kemudian penyediaan logistik vaksin COVID-19 yang kalau Kota Semarang Pak Hakam, Pak Kepala DKK sudah
komunikasi dengan provinsi. Hari Selasa besok akan diberikan 1.000 dosis, 1.000 ini ya vaksin gitu. Kemudian kewaspadaan, jadi mungkin kalau nanti ada rasa demam, batuk gitu, untuk segera memakai masker, dan protokol kesehatan juga mulai diberlakukan. Jadi mungkin cuci tangan, kemudian jaga jarak, kemudian juga pakai masker, dan juga terutama di fasilitas-fasilitas kesehatan, karena di sana kan mungkin kita juga tidak tahu, ada masyarakat yang kena, mungkin berobat dikiranya flu tapi ternyata mungkin juga terjangkit virus COVID. Dan tentunya karena pemerintah Kota Semani kan juga sudah berpengalaman pada saat-saat yang lalu, sehingga kesiapsiagaan ini juga perlu dilakukan kembali. SOP yang dulu juga harus segera diingat kembali gitu ya, karena vaksin sekali, 2 kali, bahkan sudah booster 2 kali. Mas-mas, mbak-mbak ini saya yakin sudah booster 2 kali ya, artinya sudah disuntik 4 kali. Kalau sudah disuntik 4 kali, artinya itu ketika ada virus COVID masuk ke dalam tubuh kita, mereka sudah pasti sudah kenal. Makanya yang terjadi adalah gejalanya atau keluhannya pasti akan lebih ringan dibandingkan dengan sebelum dilakukan vaksinasi. Bahkan yang tadi diceritakan sama Bu Ali, 3-tiganya kondisinya ringan ya, artinya tidak perlu harus ke rumah sakit, hanya istirahat di rumah atau isolasi di dalam rumah. baik. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.